Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Seliariza dengan NPM 5021067. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai dasar pertimbangan kurikulum dan rasionologis perkembangan kurikulum. A. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Lalu, aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010-2014, sektor pendidikan dan Inpres nomor 1 tahun 2010. Lalu selanjutnya aspek konseptual, berarti kurikulum memiliki relevansi. Modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumen dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan outcome belajar, serta kesesuaian teknik penilaian dengan kompetensi penjenjangan penilaian. Secara ilmiah, pengembangan kurikulum 2013 dilaksanakan atas dasar beberapa prinsip utama. Yang pertama, standar kompetensi lulusan diturunkan dari kebutuhan. Kedua, standar isi diturunkan dari standar kompetensi lulusan melalui kompetensi isi yang bebas mata pelajaran. Yang ketiga, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Keempat, mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai. Kelima, semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti. Dan yang terakhir, keselarasan turunan kompetensi lulusan, isi proses pembelajaran, dan penilaian. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan rancangan kurikulum dengan menyederhanakan kurikulum nasional yang diperkirakan dapat memenuhi hak pendidikan dalam situasi COVID-19. Penyederhanaan tersebut terletak pada pengurangan kompetensi dasar bagi setiap mata pelajaran, hingga kurikulum darurat digambarkan memiliki fleksibilitas yang tinggi dengan memberikan ruang kepada satuan pendidikan untuk mendesain struktur kurikulum, kegiatan pembelajaran, dan media pembelajaran. Dalam proses pengembangan dan penerapan sebuah kurikulum, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu aspek filosofis, psikologi, sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dari sekian pertimbangan, rencana penerapan kurikulum darurat yang harus menjadi perhatian serius adalah faktor psikologi peserta didik. Pertimbangan perkembangan peserta didik menjadi sangat penting dalam penerapan kurikulum. Penerapan kurikulum harus sesuai karakter peserta didik, baik dalam penyesuaian penetapan tujuan, materi, dan bahan yang harus disampaikan, penggunaan model atau media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, maupun bentuk evaluasi apa yang harus digunakan. Dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Untuk membantu pemulihan krisis pembelajaran yang terjadi akibat adanya pandemi COVID-19, penggunaan teknologi dan kebutuhan kompetensi di era sekarang ini menjadi salah satu dasar dikembangkannya kurikulum merdeka. Pemanfaat teknologi yang semakin masif, serta program lain yang direncanakan oleh pemerintah seperti sekolah penggerak, guru penggerak, SMK pusat keunggulan, dan sebagainya menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kurikulum merdeka untuk pemulihan krisis pembelajaran. Rasional Kurikulum 2013. A. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Tantangan internal lainnya terkait dengan perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. B. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Rasional Kurikulum Darurat. Pada hal ini menjelaskan tentang alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila.
Sedangkan tujuan menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah siswa mempelajari mata pelajaran tersebut secara bahwa kurikulum ini memberikan ruang untuk satuan pendidikan untuk mendesain kurikulum dari mulai struktur kurikulum sampai ke tahap pendidikan. 1. Struktur kurikulum di masa darurat mereduksi dari kurikulum 2013 menyangkut jumlah jam mata pelajaran dan durasi waktu. 2. Pengembangan materi pelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru, materi pelajaran mana yang akan menjadi prioritas dalam pembelajaran, dan yang mana yang dapat dipelajari siswa secara mandiri. Materi pelajaran diperoleh dari buku-buku sumber siswa seperti buku paket, buku pedoman guru, dan literatur lain yang berkaitan dengan ruang lingkup pembelajaran dan dikembangkan dengan kehidupan atau fenomena sosial yang terjadi seperti COVID-19. 3. Model dan metode pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat yang memungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Rasional kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menerapkan kelas mandiri sebagai opsi untuk memprediksi learning loss. Dalam rangka menyusun rasional mata pelajaran, harus memperhatikan hal berikut, yaitu 1. Definisi mata pelajaran, fungsi, dan ruang lingkup mata pelajaran tersebut. Itulah tadi materi yang saya bahas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.